warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai sistem informasi manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan ketua dari kelompok kami beserta anggota-anggotanya. Ketuanya yaitu Devi Wulandari dengan NPM 2210108265 dan yang beranggotakan pertama Alamsyah dengan NPM 2210108262, yang kedua Muhammad Nur Ilham dengan NPM 2210108292, yang ketiga Adilatul Ulia dengan NPM 2210108241, yang keempat Nur Huzaimah dengan NPM 221010822136, yang kelima Sifti Himmatus Suroyah dengan NPM 2210108226, yang keenam Cindy Dinasti Bahrul Eltasari dengan NPM 2210108213, dan yang terakhir Umi Ratna Zuyanti dengan NPM 2210108273. Ya, slide selanjutnya. Di dalam pembahasan materi kami ini ada 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang. Kedua, infrastruktur teknologi informasi dan komponen infrastruktur. Ketiga, evolusi infrastruktur TI dan teknologi pendorong. Keempat, tantangan mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Yang kelima, tantangan mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Yang keenam, soal kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Ya, slide selanjutnya. Poin pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi, teknologi berkembang dengan pesat dan akan berdampak besar pada kehidupan orang di seluruh dunia. Pengaruh ini secara jelas dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh yang demikian pasti ada sisi positif dan negatifnya, sehingga negara-negara dapat dengan cepat memperoleh informasi terbaru. Bahkan sekarang zaman ini disebut dengan zaman viral. Perkembangan ilmu informatika yang semakin canggih dapat menghasilkan teknologi baru. Akan tetapi, untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang informatika, diperlukannya pendidikan yang lebih baik sebelum memasuki dunia teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi sering terjadi tanpa diikuti dengan etika berkomunikasi yang semestinya. Kemajuan IT harus disertai dengan perlindungan dan etika di dalamnya, karena informasi teknologi ini merupakan bagian penting dari kehidupan. Infrastruktur informasi teknologi saat ini tidak cukup adaptif untuk menanggapi perubahan bisnis dan aplikasi secara cepat dan tepat. Slide selanjutnya. Poin kedua, infrastruktur teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer, teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dari membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Infrastruktur teknologi informasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Dan yang ketiga, layanan-layanan di dalam organisasi. Saya, Devi Wulandari dengan NPM 2210108265, izin melanjutkan membaca materi. Perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Contoh infrastruktur teknologi informasi perangkat keras berupa A. Server, B. Client, PC, smartphone, notebook, C. Jaringan, D. Storage. Perangkat
Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contoh infrastruktur teknologi informasi perangkat lunak antara lain berupa A. Sistem operasi, B. Middleware, perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak di luar yang tersedia dari sistem operasi. C. Basis data. Layanan-layanan di dalam organisasi. Layanan-layanan di dalam organisasi terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan-layanan ini meliputi hal sebagai berikut. A. Menghitung platform yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Ini mencangkup mainframe besar, PC kelas menengah, desktop, dan laptop. B. Pekerja, pelanggan, dan pemasok memiliki akses untuk data, suara, dan video melalui jasa telekomunikasi. C. Layanan manajemen data menyimpan, mengolah, dan menganalisis data perusahaan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Nur Ilham dengan NPM 2210108292 akan melanjutkan isi materi yang berjudul komponen infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama, platform perangkat keras komputer, dan yang kedua, platform sistem informasi, dan yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan, dan yang keempat, pengelolaan penyimpanan data. Dan yang kelima dari komponen infrastruktur yaitu platform jaringan atau telekomunikasi. Dan yang keenam, platform internet. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Setelah mengetahui 7 komponen utama dari infrastruktur teknologi informasi, kita akan mengenal juga yang namanya evolusi infrastruktur teknologi informasi. Menurut Sari, pada tahun 2020 di dalam bukunya, evolusi merupakan perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyang dan berlangsung dalam waktu yang lama yang dapat dipelajari dengan metode pendekatan tertentu. Evolusi infrastruktur TI terjadi sedemikian rupa dan secara garis besar ada 6 periode perkembangan TI. Keenam era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung pula oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Sekian dari saya. Saya Nadilatul Ulia dengan NPM 041 izin melanjutkan membacakan materi. Teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Nah, di sini ada 6 era. Yang pertama era mesin hitung pada tahun 1930 sampai 1950. Yang kedua ada era mainframe dan komputer mini pada tahun 1959 sampai sekarang. Yang ketiga ada era personal komputer pada tahun 1981 sampai sekarang. Yang keempat ada era klien atau server pada tahun 1983 sampai sekarang. Yang kelima ada era komputasi perusahaan atau internet pada tahun 1992 sampai sekarang. Dan terakhir ada era komputasi cloud dan mobile pada tahun 2000 sampai sekarang. Teknologi pendorong infrastruktur TI. Bagian-bagian penting dari perkembangan infrastruktur TI. A. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Gordon M. Moore. Gordon M. Moore sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Semikonduktor di Fairchild dan salah satu pendiri Intel, mengatakan bahwa kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. B. Hukum penyimpanan digital massal. Dunia saat ini memproduksi
memproduksi sebanyak 5 exabyte informasi unik per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahun. Untungnya, biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan, sekitar 100% tiap tahunnya. C. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe, penemu jaringan area lokal internet teknologi, mengaku pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. D. Penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi semakin banyak dan semakin banyak yang mengakses internet akan mengurangi atau menurunkan biaya komunikasi. E. Dampak jaringan dan standar. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Baik, saya Nur Huzaimah Ayamali dengan NPM 221010821136 ingin melanjutkan materi. Tantangan mengelola infrastruktur TI. Yang pertama, menangani perubahan platform dan infrastruktur. Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Yang keempat, modal daya kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Solusi manajemen. Petunjuk solusinya meliputi menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan berapa banyak pengeluaran untuk infrastruktur TI dan di mana seharusnya investasi strategis dalam infrastruktur dilakukan dan menghitung biaya kepemilikan total aset teknologi informasi atau total cost of ownership atau bisa disingkat dengan TCO. Selanjutnya, kasus pembuka. Infrastruktur TI dari suatu organisasi dapat menjadi aset dan liabilitas teknologi yang tepat. Pada harga yang tepat akan meningkatkan kinerja organisasional. Namun, Angkatan Darat seiring dengan kemiliteran lainnya dan keseluruhan pemerintah federal dibebani oleh infrastruktur TI yang sangat mahal, sulit untuk digunakan, serta infrastruktur yang mencegah Angkatan Darat dari pengoperasionalannya secara lebih efisien dan lebih efektif yang dapat dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana infrastruktur TI Angkatan Darat mempengaruhi kemampuannya untuk beroperasional? Menurut pendapat kelompok kami, infrastruktur TI pada Angkatan Darat kurang dimanfaatkan secara maksimal, sehingga melebihi anggaran. Langkah awal yang harus diambil oleh Angkatan Darat dan manajer TI ialah melakukan inventarisasi atas seluruh aset TI Angkatan Darat, serta mengidentifikasi aplikasi perangkat lunak dan pusat data yang diperlukan. Untuk meningkatkan kinerja operasional militer, Angkatan Darat dan DISA atau Agensi Sistem Pertahanan berusaha menerapkan virtualisasi dan komputasi cloud. Diharapkan bahwa komputasi cloud pribadi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengoperasian dengan menghapus 185 pusat data dan 50% aplikasi perangkat lunak yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Darat. Namun, virtualisasi adalah sistem yang digunakan untuk membuat replika virtual sehingga semua cabang kemiliteran dapat diakses. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan virtualisasi dapat dilakukan pada server yang sama, sehingga jumlah server yang digunakan akan berkurang untuk menyelesaikan jumlah pekerjaan yang besar di masa depan. Salah satu cara Angkatan Darat akan menerapkan virtualisasi adalah dengan mengembangkan program pilot mobil. Program ini akan menyediakan pejabat militer dengan smartphone dan iPad untuk digunakan di medan pertempuran. Namun, ada masalah yang perlu diperhatikan, yaitu perangkat mobil harus memiliki keamanan yang cukup untuk mengakses jaringan yang akan digunakan untuk menjalankan misi sistem komando kemiliteran.
Baiklah, saya Siti Mutus Suroiya dengan NPM 2210108226 izin melanjutkan materi. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pembuka dan studi kasus. Yang pertama ada kasus pembuka, di mana Angkatan Darat merombak infrastruktur TI-nya. Bagaimana cabang lainnya dari kemiliteran dapat menerima manfaat dari perbaikan infrastruktur Angkatan Darat? Menurut pendapat kelompok kami, Angkatan Darat belum meninjau ulang manakah aplikasi yang masih dipertahankan dan diselenggarakan seperti virtualisasi yang memberikan akses ke iPad dan smartphone. Adalah keuntungan yang akan diterima oleh cabang kemiliteran lainnya dari perbaikan infrastruktur Angkatan Darat. Keamanan perangkat mobile seperti pengenalan wajah dan sidik jari akan melindungi semua data yang dipindahkan ke sistem tersebut. Ini akan memungkinkan sistem memberikan lebih banyak informasi kepada cabang kemiliteran secara keseluruhan dan cabang kemiliteran dapat menggunakan kekuatan tempur yang lebih besar. Dengan perbaikan infrastruktur TI Angkatan Darat, anggaran TI menjadi lebih kecil dan dapat mencakup keseluruhan data kemiliteran lainnya. Yang selanjutnya adalah soal pertama pada studi kasus. Sebutkan keuntungan dan kerugian dari mengizinkan karyawan menggunakan smartphone pribadi untuk bekerja. Yang pertama adalah keuntungan. Perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk penyediaan smartphone. Yang selanjutnya, karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan nyaman karena biasanya lebih bebas mengakses pekerjaan melalui smartphone pribadi yang sudah biasa dipegang setiap harinya, sehingga tidak merasa kagok jika menggunakan smartphone perusahaan yang tidak biasa dipegang. Yang kedua adalah kerugian. Karyawan harus mengeluarkan uang saku sendiri untuk membeli perangkat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kerugian yang didapat perusahaan adalah adanya resiko saat smartphone hilang dan terjadinya kebocoran data perusahaan. Adanya kemungkinan karyawan memiliki smartphone lebih dari satu mengakibatkan tak dapat dipantaunya pekerjaan dari karyawan. Baik, untuk selanjutnya saya Siti Dinasti Bahrul Eltasari dengan NPM 221010822013 izin untuk melanjutkan membaca materi. Materi selanjutnya yaitu soal kasus. Mungkinkah menggunakan iPhone untuk bekerja? Pertanyaannya, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan apakah karyawan boleh menggunakan smartphone pribadinya untuk bekerja? Jawabannya yang pertama yaitu faktor manajemen. Perusahaan harus melihat apa keuntungan bekerja menggunakan perangkat pribadinya, bagaimana perangkat itu digunakan untuk melakukan tugas operasional, manajemen waktu yang perlu diperhatikan karena agar tidak mengganggu operasional kerja yang memungkinkan merugikan perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dan mendukung sudut pandang teknis. Sistem TI yang sehat harus diciptakan untuk mempertahankan serta memberikan dukungan kepada karyawan untuk perangkat seluler spesifik mereka. Kedua, yaitu teknologi. Sejumlah produk perangkat lunak seperti Microsoft System Center Device Manager dapat diinstal untuk membantu perusahaan mengelola berbagai platform mobile. Perusahaan dapat menginstal perangkat lunak seperti Citrix System Zen Desktop yang menjalankan Windows Desktop dan aplikasi individual pada perangkat apapun, terlepas dari sistem operasi. 3. Organisasi batasi penggunaan smartphone bisnis ke satu platform untuk mempermudah melacak setiap perangkat mobile dan untuk meluncurkan upgrade atau perbaikan perangkat lunak, dan perusahaan memerlukan sistem manajemen inventory yang efisien untuk melacak perangkat mana yang digunakan karyawan. 4. Solusi bisnis. Meningkatkan pemantauan, menurunkan biaya, mengorganisasikan yang lebih mudah. Soal kasus selanjutnya, pertanyaannya yaitu mengizinkan karyawan menggunakan smartphone-nya untuk bekerja akan menghemat keuangan perusahaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban
Jawaban menurut kelompok kami yaitu tidak setuju karyawan menggunakan smartphone-nya untuk bekerja, karena hal tersebut kurang efektif jika bekerja menggunakan smartphone. Mengapa? Karena ukuran smartphone yang terlalu kecil. Akan tetapi, smartphone memiliki kelebihan, salah satunya mudah dibawa kemana saja. Jika menggunakan smartphone untuk bekerja, tidak menjamin semua karyawan akan mengerjakan pekerjaannya dengan smartphone. Bisa saja mereka menggunakan smartphone itu tidak untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi malah menggunakan untuk hal-hal yang lain. Kami lebih setuju mengerjakan menggunakan laptop karena ukurannya yang lebih besar dari smartphone dan lebih nyaman dalam penggunaannya. Tetapi tidak semua orang mempunyai laptop karena harganya mahal. Oleh karena itu, bagi perusahaan memberikan fasilitas seperti meminjamkan laptop bagi karyawan yang tidak memiliki laptop selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Bagi karyawan yang mempunyai laptop pribadi, menggunakan laptopnya sendiri untuk bekerja. Jadi kesimpulan pada bab ini, perkembangan teknologi informasi memengaruhi kehidupan global. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi memiliki tantangan seperti keamanan, kompleksitas, dan pemeliharaannya. Responsivitas terhadap perubahan teknologi dan pendidikan informatika yang baik adalah kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan ini. Infrastruktur teknologi informasi Angkatan Darat sangat memengaruhi kemampuan operasionalnya. Untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi, hal pertama yang harus diambil adalah melakukan inventarisasi aset teknologi informasi, mengidentifikasi perangkat lunak dan pusat data yang tidak diperlukan, dan mengadopsi teknologi seperti virtualisasi dan komputer cloud. Dengan harapan bahwa virtualisasi dan penggunaan perangkat mobile di lapangan pertempuran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi militer. Selain itu, peningkatan infrastruktur Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi cabang kemiliteran lainnya. Dengan menggunakan teknologi seperti virtualisasi dan perangkat mobile yang aman, cabang kemiliteran lainnya dapat berbagi data dengan lebih efisien dan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi yang ditingkatkan oleh Angkatan Darat. Pengurangan anggaran teknologi informasi yang dihasilkan dari perbaikan infrastruktur juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data kemiliteran secara keseluruhannya. Pada penggunaan smartphone untuk bekerja akan secara otomatis menghemat keuangan perusahaan. Akan tetapi, smartphone memiliki keterbatasan seperti ukuran layar, potensi penggunaan non-kerja, ketidakpastian dalam penggunaan, dan kemungkinan biaya tambahan. Dalam hal ini, penggunaan laptop atau komputer lebih mendukung karena lebih nyaman dan efisien, sehingga perusahaan dapat memberikan fasilitas seperti peminjaman laptop kepada karyawan yang membutuhkannya. Jadi, saran yang dapat kita ambil dari makalah ini, diharapkan agar pembaca dapat mengetahui tentang apa saja sih infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi hingga sekarang ini, sehingga di era globalisasi yang semakin berkembang pesat tidak terjadi ketimpangan akan sesuatu informasi yang diperoleh.